Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ashrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Amma ba'd, Bapak Ibu ikhwan fillah jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah semata dimampukan, dikaruniakan kepada kita kesungguhan dan kesemangatan, mudah-mudahan terjaga kesungguhan dan kesemangatan kita di bulan Ramadan yang mulia ini sehingga akhir daripada perjuangan kita sebenarnya mendapatkan mahkota takwa yang dijanjikan. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, dan mereka yang sabar, mereka yang tegar mengikuti keteladanannya hingga hari kemudian. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kepada mereka yang bertakwa, ternyata Allah sudah siapkan sesuatu yang istimewa. Maka Allah sebutkan di antara yang menunggu mereka yang bertakwa dalam kalimatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muttaqin, sesungguhnya mereka-mereka yang bertakwa, fi jannatin wa uyun, mereka itu sudah disiapkan kebun-kebun dan mata air. Akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka akan mengambil benar-benar suguhan yang Allah siapkan kepada mereka. Kemudian Allah ceritakan orang bertakwa yang dijanjikan, orang bertakwa yang disiapkan untuk mereka kebun-kebun dan mata air ini punya amalan takwa yang spesifik, punya amalan takwa yang sudah disebut oleh Allah, jadi tidak asal, karena amalan takwa itu banyak. Innahum kanu, mereka itu dulu ketika masih di dunia itu senangnya jadi muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau disebut al-muhsinin itu identik dengan al-itqan fil amal, orang-orang yang beramal dan tekun di dalam amalnya. Seakan dia itu diabsen oleh Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah wa ilam takun tarah fa innahu yarak. Engkau ibadai Allah seakan-akan kamu melihatnya. Sekiranya itu tidak bisa dihadirkan, ketahuilah Allah itu ya melihat. Tidakkah itu cukup
bagi mereka hambanya yang bertakwa, keadaan dia seperti melihat Allah ataupun keadaan Allah pasti melihatnya. Maka tekun. Kalau dia itu membaca Al-Quran tapi tekun, maka dia adalah muhsinin. Kalau ia bersedekah pagi dan itu tekun, maka itu adalah muhsinin. Kalau dia itu zikir pagi, zikir sore, terus bertahun-tahun ditekuni dan dijalani, maka dia minal muhsinin. Kalau ia menjaga sholat 5 waktunya sampai 40 tahun tidak pernah ketinggalan, bahkan menjadi prioritas amal, maka itu adalah al-muhsinin. Kalau ia menjaga sholat rawatibnya sampai 40 tahun, 50 tahun tetap terjaga rawatibnya, maka ia minal muhsinin. Itu tanda yang pertama. Tanda mereka itu termasuk dalam golongan al-muttaqin. Dan sudah disiapkan untuk mereka itu ada kebun-kebun dan mata air dari surgawi. Kemudian disebut amalan takwa yang ditekuni yang kedua. Kanu qalilan ma yahjaun. Mereka itu suka sedikit tidur. Suka kalau malam harinya itu dialokasikan dalam amal soleh. Dan menjadi kebiasaannya adalah amalan yang ketiga, wabil asharihum yastaghfirun. Kalau waktu sahur tiba, itu bukan semata-mata sahur yang ditunaikan, tapi sembari sahurnya dan mengikuti waktu sahurnya, dia akan banyak beristighfar memohon ampunan kepada Allah SWT. Istighfar dalam momentum waktu yang terbaik itu adalah waktu sahur. Disebut oleh para ulama mereka yang beristighfar sekalipun cuma sekali itu disebut mustaghfirina bil ashar. Mereka-mereka yang beristighfar di waktu sahur. Jikalau ini kita genapkan, wa fi amwalihim, di harta-harta mereka itu ada hak-hak tertentu yang diberikan lisa'ili wal mahrum, kepada mereka yang meminta dan kepada mereka yang tertahan untuk meminta. Ada jenis mereka itu yang meminta, tapi ada jenis mereka itu yang tertahan, lisannya keluh untuk mengucapkan saya butuh, saya minta. Tapi keadaannya kita sudah paham, ini orang ini butuh. Kalau dilihat itu waktu buka puasa itu hanyalah nasi putih, kerupuk, kasih kecap. Apa kesimpulan kita? Apakah butuh dibantu? Tunggu dulu. Karena boleh jadi dalam timbunan nasinya ada paha ayam. Tapi kalau ternyata tidak ada, memang kondisinya butuh untuk dibantu. Al-mahrum ini jenis mereka-mereka yang kadang-kadang tidak tampak seorang yang sangat butuh. Tapi sesungguhnya sangat butuh, tapi dalam kondisi yang ia menjaga dalam ifahnya, dijaganya. Maka 4 amal inilah yang kemudian sebagai sifat mereka-mereka yang dijanjikan pada mereka jannati wa uyun, surga, kebun-kebun, mata air. Hebatnya lagi keempat-empatnya itu ada di bulan Ramadan. Bahkan Ramadan itu tidak hanya itu. Ramadanlah tempat bertemunya 3 amalan yang difardukan. Dan itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Akan bertemu dengan sholat 5 waktu yang difardukan.
kemudian bertemu dengan saum Ramadan yang difardukan juga, dan bertemu dengan zakat. Kalau sudah sampai nisab, dihitung stok barang, dihitung aset, dihitung tabungan, ataupun piutang yang sangat mungkin terbayarkan sampai pada nisabnya, maka ia keluarkan zakatnya. Sekalipun Ramadan dan bukan Ramadan, kalau mengeluarkan zakat tidak masalah. Tapi banyak orang memilih Ramadan itu untuk mengeluarkan zakat bertepatan dengan berlipatnya pahala-pahala di dalamnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, 4 amalan yang itu ada di dalam Ramadan itu. Berbuat ihsan, inilah kesempatannya. Banyak mereka yang sahurnya itu seadanya. Banyak mereka yang kadang-kadang itu belum tentu tahu apa yang akan dimakan atau dinikmati ketika waktu buka puasa. Inilah momentumnya untuk mengangkat kita menjadi orang-orang yang berbuat ihsan. Adapun sedikit tidurnya di malam hari, itu mayoritas mereka ahlul Quran. Ahlul Quran itu kalau apalagi bulan Ramadan dia akan berusaha untuk menghatamkan semalam sekali. Ada yang menghatamkan semalam beberapa kali. Para ulama kita terdahulu. Nampaknya itu tidak mungkin tapi memang mungkin. Maka di tahun ini kami mengajak jemaah sekalian untuk program One Day One Hatam. Agar ikut mencicipi rasa. Sesungguhnya ada sebuah kemustahilan yang kalau tidak pernah dicoba tidak akan terjadi dan terwujud nyata. Karena saya di beberapa kali di beberapa tempat itu diragukan. Masak sehari khatam. Masak sehari khatam itu caranya piye? Saya biasanya jawabnya ya pakai bahasa diplomasi. Menurut jenengan mungkinkah onta itu keluar dari batu? Ya, kalau zaman Nabi Soleh mungkin, memang itu mukjizatnya. Mungkinkah lautan terbelah? Mungkin pada zaman Nabiullah Musa. Mungkinkah api itu tidak membakar? Ya mungkin. Atau mungkinkah dilempar ke lautan, ditelan ikan kemudian tidak mati selama 40 hari? Kalau diyakini itu semua bagian daripada mukjizat, Al-Quran juga mukjizat. Al-Quran juga mukjizat, bahkan mukjizat sampai akhir zaman. Maka kalau mampu berbuat sesuatu yang di luar nalar, ya wajar. Sesuatu yang nilainya itu mustahil, wajar. Maka kita butuh untuk melawan kemustahilan, butuh untuk membuktikan mungkinkah dalam sehari itu bisa hatam 30 juz. Lawanlah dan temukan sehingga bisa menyimpulkan sesuatu dan itu adalah anugerah terindah. Oh ternyata bisa. Ada sisi-sisi yang perlu diperjuangkan. Hanya kita tunggu strateginya masing-masing berbeda. Setelah itu doanya minta tolong kepada Allahnya agar dimampukan. Maka cerita-cerita pendahulu kita itu menjadi nyata. Bukan cerita hanya sekedar kisah bahkan melegenda begitu saja. Tapi memang nyata. 3.000 pasukan perang Mu'tah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu melawan 200.000. Wih piye? Ya sama pertanyaannya. Bagaimana sehari khatam 30 juz? Itu caranya gimana? Wong mereka bisa urusannya dengan nyawa, urusannya dengan perang. Dan itu bisa. Mereka bisa. Ribuan yang harus menyeberang sungai Tigris. Yang notabene-nya para sahabat itu tidak pernah latihan berenang. Walaupun diperintahkan Rasulullah tapi tempat renangnya di mana latihannya? Ya di padang pasir itu. Tapi riwayat itu mencatat
pasukan dalam perang Qadisiyah yang harus menyeberangi sungai Tigris di Irak itu lebar. Tidak ada satupun yang hanyut. Kecuali hanya satu mangkok yang itu pun bisa dikejar. Banyak yang mengira itu adalah mereka akan berenang, merambat tali ketika melewati sungai. Tapi ternyata fakta sirah yang berbicara mereka berjalan di atas air. Pasukan Qadisiyah itu berjalan di atas air. Pasukan apa tuh ya dikomandai oleh Sa'ad bin Abil Waqqas. Sa'ad bin Abil Waqqas berbicara kepada sungai. Wahai makhluk Allah. Kami adalah tentara Allah. Akankah makhluk Allah itu menghalangi tentara Allah? Jangan tenggelamkan kami. Lewong kali kok dijak ngomong, tapi ya bisa. Sebagaimana sebelumnya Khalifah Umar bin Khattab itu ketika dikeluhkan masyarakat Mesir, sungai Nilnya itu enggak ngalir. Kalau dalam bahasa kita ya mungkin dicari sebabnya, digali lebih dalam, ditemukan mata airnya atau bagaimana gitu. Tapi ternyata tindakan Umar Khattab itu di luar nalar. Diambil secara kertas, dituliskan surat kepada sungai Nil. Kalau kamu mengalir karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau mengalirnya bukan karena Allah, tidak usah ngalir sekalian. Surat itu ditekuk, kemudian dimasukkan ke dalam sungai Nil. Dengan izin Allah mengalir sungai Nil itu. Hari ini kita aja ragu-ragu kalau itu mau mencobanya di sebuah sumur. Iya nek aku dikira ora waras itu. Ya memang ini tindakan yang tidak waras, enggak nalar. Itu butuh diuji, butuh ditempa untuk mendapati kejadian-kejadian yang di luar nalar, di luar logika. Dan fasilitas-fasilitas itu sangat tersedia bagi mereka-mereka yang bertakwa. Mereka yang mengira kehidupan ini semuanya itu harus sesuai dengan logika. Banyak yang kecewa dengan kehidupan ini. Buruknya lagi kecewa dengan pemilik kehidupannya. Dan itu buruk sekali. Sesungguhnya kehidupan itu ada sesuatu yang tidak bisa dilogika dan itu jumlahnya banyak. Dan kehidupan mereka yang bertakwa itu selalu identik dengan min haitsu la yahtasib. Yang tidak disangka-sangka. Dan disitulah keistimewaan demi keistimewaannya. Kalau itu tidak dicoba tidak akan terjadi hal-hal yang demikian langka di luar logika dan hanya mau dimiliki oleh mereka hamba Allah yang istimewa. Mudah-mudahan bulan Ramadan bulan yang membuat kita belajar. Membuat kita itu menjadi lebih tegar di dalam beramal takwa sekalipun lelahnya luar biasa tapi sedang membuktikan sesuatu dari janji Allah agar kita dimampukan lebih melakukan di kehidupan ini lebih dari sekedar bisa dilogika dan dinalar oleh nalar-nalar manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza nastaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.